tambahan malih kalau babakan ibadah. Kaitannya dengan ibadah, agama ini sudah tidak ada ajaran lagi yang baru, termasuk Al-Quran. Al-Quran yang merupakan mukjizatan yang paling besar dari semua mukjizat. Dengan membaca sejarah lagi pasti menawi pun preso mukjizat Nabi Musa ini apa? Tongkat sing saged belah lautan, bisa berubah jadi ular. Nek mukjizat Nabi Isa napa? Menyembuhkan orang sakit, orang buta, bahkan bisa menghidupkan orang mati, bisa menghadirkan hidangan dari langit yang disebut dalam uang surat Al-Maidah. Tapi itu semua ternyata kalah hebat dengan mukjizatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalahnya di mana? Kalau mukjizat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang bisa meyakini dengan sepenuhnya tanpa percaya tenang. Ini ada hanya umat-umatnya waktu itu saja. Begitu nabinya sudah meninggal, maka selesailah sudah itu mukjizat. Bahkan saat mukjizat masih berlangsung pun sudah banyak yang menentang. Contohnya kan Fir'aun itu sama sekali tidak percaya dengan Musa. Ketika ditunjukkan bagaimanakah perubahan tongkat menjadi ular, wah itu lah, gue ahli sihir itu. Jadi dia menukui gawe tidak percaya. Tetapi kalau Al-Quran ini tentunya akan menjadi mukjizat yang bisa menjawab, yang bisa menyelesaikan semua solusi yang dihadapi oleh manusia. Baik itu orang yang berada di zaman Rasulullah ataupun nanti sampai di akhir zaman. Bukti daripada kemujizatan Al-Quran yang sudah bisa dirasakan, yang bisa kita lihat itu sebenarnya banyak sekali, karena sangat banyak sekali. Kalau kita melihat atau mungkin merasakan, Bu menawi ketika Rasulullah mengatakan dalam Al-Quran, dengan misalnya surat Yunus, misalkan nama kalimat wal yauma nuhyiyannaka biyadika litakuna liman khalfaka ayat. Itu ketika ayat itu turun, itu kan ketika bahwa saya akan menjaga badanmu supaya menjadi pelajaran bagi umat setelah kamu. Itu adalah kalimat yang diberikan oleh Allah sampaikan kepada Rasulullah tentang keberadaan Fir'aun. Padahal kita panjenengan semua barangkali saja tahu sejarah Fir'aun itu baru di tahun dengan membaca buku literatur yang modern itu hanya tahun 1975 baru dibukukan yang namanya ditemukan jasad Fir'aun sing utuh. Jasadnya utuh dalam keadaan di bumi yang banyak sekali mengandung garam, yang mana itu menunjukkan bahwa dia itu dulu benar-benar pernah tenggelam di lautan. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan kalimat ini, tentu saja para sahabat itu apa iya wong teng Mekah niku benar niku jangan sampai tidak beli kok dia deh. Monggo kita juga saged begini kok. Ini saged cerita. Ketika di Mekah itu tentunya Rasulullah dan sahabat itu bukan seorang pelaut. Semuanya hidup di padang pasir. Tapi berita itu bisa sampai. Dan kebenaran terjadi, terbukti baru di saat-saat sekarang. Ada lagi kalimat dalam Al-Quran itu yang mengatakan bahwa ada laut ini bukan hanya rabut kali, rabut kelopo. Lautan yang bertemu, dua lautan yang bertemu, satu berwarna biru, yang satu berwarna coklat. Biru kali coklat. Siji asin, siji tawar. Itu sudah didampaikan Rasulullah
Rasulullah sejak 1447 tahun yang lalu. Apakah ketika mengucapkan itu kemudian para sahabat itu sudah tahu? Tentu saja belum. Mereka tidak tahu. Tidak tahu. Dan mungkin orang-orang yang barengannya di mawar ini ngerti ini ketika melihat ada media sosial yang membahas tentang ini. Ternyata kalimat dalam Al-Quran itu ada, benar-benar ada. Nah, nek wong biyen kae ya lima itu arep piye? Wong ya memang bukan pelaut, tidak pernah pergi ke laut. Ya Rasulullah kan paling lama nih sejarah, paling pergi kan Syam Palestina, itu pun tidak lewat laut. Bagaimana Rasulullah bisa menceritakan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu? Itulah kemujizatan Al-Quran. Dan Al-Quran ini akan menjadi penggiring. Saya bilang akan menjadi penggiring tatanan kehidupan manusia sampai nanti di yaumil akhir. Maksudnya pun beripun. Jadi semua kalimat yang dalam Al-Quran itu akan terbukti sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Kalau kebenaran kalimat Al-Quran itu terbukti saat sekarang ada sains, ada penelitian, sehingga akan dirasa itu wah ini penelitian baru, ternyata sudah disampaikan dalam Al-Quran. Misalnya mawon sing secara kedokteran, apakah betul kemudian janin itu bisa bergerak saat usia 4 bulan? Ternyata di Al-Quran sudah disampaikan. Ketika Allah menyampaikan bahwa ketika roh ditiupkan itu berumur 4 bulan. Kapan ditemukan? Belum lama. Biar semua itu ya apa itu tidak ada teknologi. Sekarang baru dibuktikan betul. Jadi salah satu kemujizatan Al-Quran adalah akan terjadinya kebenaran-kebenaran yang ditemukan di masa-masa umat Rasulullah sampai akhir zaman. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya kita yang ilmunya hanya sedikit saja, yang ngerti ini mung sithik, iku terkadang wis main do sithik. Apa iya ngono kuwi? Apa tenan, apa ora? Nah, itu yang menjadi tantangan kita bersama. Kenapa? Karena kita tidak bisa meyakinkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang disampaikan kepada Rasulullah, kemudian harus kita laksanakan, harus kita pelajari, harus kita amalkan. Nah, ini yang menjadi PR. Ketika tidak bisa demikian, makanya ini belum akhirnya kagem piantun ingkang wonten ing penggalipun sampun wontenipun raos iman. Terus iman oke? Iman. Jadi imannya ini tidak harus selalu semua itu masuk dalam logika pemikiran. Kenapa? Nek jenengan menggali sing kudu masuk pikiran, kudu masuk logika. Niku wis-wis jangan cuma tentang ajaran Islam. Contoh mawon mata. Sampai di mawon secara mudahnya. Nek jenengan menggali misalnya mawon dengan tidak haji napa diceritani piantun ingkang sampun kondur haji. Biasanya kan melakukan ibadah yang namanya sa'i, gitu, dari bukit Safa ke Marwah. Nek jenengan penggali-penggali, wah ini ibadah apa? Ibadah kok melayu-layu ini karepe piye? Akal ini ngendi? Nah, ketika seseorang kemudian berpikir seperti itu, maka itu yang dinamakan dengan radikal. Apa-apa kudu masuk akal. Boten kedah. Contoh yang paling gampil mawon menawi panjenengan disampun kersani bicara tentang penciptaan Nabi Adam misalkan mawon. Nabi Adam. Ketika Nabi Adam itu hanya dilarang oleh satu hal, yaitu tidak boleh makan buah holdi. Cuma tidak tahu. Apakah kemudian holdi ini menjadikan sesuatu yang membuat Adam harus turun ke bumi menjalani hukuman? Kemudian kalau kita lagi yang singawai di mawon, dewi dilarang ora entuk dahar daging babi. Apakah dengan kita kemudian makan daging babi itu akan selamanya gembira dan sebagainya? Ketika seseorang kemudian mencari alasan-alasan, bahasa misalnya, daging babi ini dimakan di ora apa soalnya jating apa cacing pitane iso dipateni ketika derajate wis di atas 100 derajat. Terus berbahaya,
terus kemudian boleh dimakan. Pikiran-pikiran yang seperti itu yang akan menantang atau menentang kebenaran yang disampaikan dalam Al-Quran. Dan kita sebagai umat yang punya rasa iman, ketika Allah melarang, itu sudah pasti ada dampak buruk yang akan terjadi. Pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pelakunya. Pasti. Jadi kita meyakini saja kalau Allah dawuhe misalnya kon sholat berarti yo sholat saja, karena memang kita diperintahkan untuk sholat. Dawi zakat, ya silakan zakat dan lain sebagainya. Nah, ini kaitan pun tentang kewujudan Al-Quran. Kalau kita menjelaskan sejarah lagi, paling sudah tahu bersama nih Al-Quran itu diturunkan kalipun kita tahu Spain Al-Quran kan Rasulullah itu menerima wahyu sejak usia 40 tahun. Terus di situ Yuswa 63, berarti pindah tahun? Iya, 23 tahun secara garis besar. Tapi perincian pun yang sangat masyhur itu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jelas itu semuanya sudah tahu. Itu sejarah dulunya. Terus Mbok menawi ada pertanyaan di hati panjenengan. Al-Quran itu kadang dikaitkan dengan yang namanya nuzulul Quran. Nuzul Quran berkaitan dengan Lailatul Qadar. Nah, kapan nuzul Quran? Kapan Lailatul Qadar? Nah, ini sing kadang wong kalau belum literasinya belum banyak pasti akan bingung. Pasti akan bingung. Makanya nopo nuzul Quran itu dikatakan misalkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa di bulan Ramadan itu terjadi penurunan Al-Quran. Terus wonten ayat malih inna anzalnahu fi lailatil qadar. Inna sebutnya kita anzalna menurunkan hu ing Al-Quran fi lailatil qadar, ing dalam malam Lailatul Qadar. Nah, kita bahas bersama supaya sebenarnya bingung. Sebenarnya bingung. Terus Rasulullah pertama kali menerima wahyu niku di usia 40 tahun. Suratnya nopo? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pausanipun pripun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal alladzi 'allamal insana ma lam. Nah, biar tidak bingung. Ketika Rasulullah yuswanipun kawan doso nampi wahyu yang berupa Al-Quran niku, kalau jenengan pasti dan sepakat karena semua ulama itu sepakat bahwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itu sepakat, semua ulama sepakat. Sepakat ya? Semua ulama sepakat. Semua dengan mau tafsir Ramadan pasti akan menyepakati turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan. Kelas tidak. Dawau kontes kalimat inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kita menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, pasti akan ditarik kesimpulan nek Lailatul Qadar kuwi tanggal 17 bertepatan dengan nuzul Quran. Pasti akan kesimpulannya seperti itu. Kan seperti itu. Tapi niku belum selesai. Jadi wonten rincianipun
kalimat antara Syahrul Ramadan alladzi unzila, ada kata unzila, ada kata anzala yunzilu, ada kata nazzala yunazzilu tanzila. Semuanya disebutkan dalam Al-Quran menggunakan kalimat anzala, nazzala, sama nazala. Kalau sudah belajar ilmu apa di sini nahwu shorof, paling tahu perbedaannya. Kalau menggunakan kalimat anzala, yang tadi disampaikan tokoh awal itu kalimat anzala, anzala. Nama balik yang kedua nazzala. Ini anzala kan anzala yunzilu, inzalan wa munzalan wa munzilun wa munzalun, anzila tunzil. Nazzala yunazzilu tanzilan tanzilan tanzalan inzalan munazzalan bahwa munazzilun wa laka munazzalun. Nazala yang zulu nuzulan, yang kita pakai untuk memperingati nuzul Quran. Dari yang mujarab, yang asli, kalimat aslinya ada 3 huruf, nazala. Ketika menggunakan kalimat nazala itu tidak membutuhkan subjek, tidak membutuhkan objek. Artinya turune Al-Quran tidak membahas sopo sing nurunke neng sopo le diturunke. Pakai kalimat nazala, maka peringatan nuzulul Quran, tidak membahas. Tapi ketika menggunakan kalimat anzala yunzilu, itu disamakan dengan inna anzalna, gitu. Anzalna yang di bawah, kemudian yang di atas, tadi yang di atas setelah anzalna ada kalimat syahrul ramadan alladzi unzila, gitu. Ada anzala, ada itu sama. Kalau anzala itu nurunake, nek unzila diturunke, mabni majhul. Anzala sama unzila. Kalau anzala itu turun dengan secara utuh, Terus syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran, di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran utuh pinten 30 juz. Maka yang pertama unzila turun utuh 30 juz, sama dengan inna anjalna, sama anjalna unzila itu sama, kalimatnya sama, hanya mabni maklum sama mabni majhul. Anzala unzila sama. Turun dari Baitul Izza ke langit dunia yang pertama. Kemudian ada kalimat yang namanya wa nunazzilu minal Qur'an, berarti nazzala yunazzilu. Kok bisa nunazzilu? Yunazzilu tasrif medun, yunazzilu yunazziloni, yunazziluna, tunazzilu paling bawah, unazzilu nunazzilu kita menurunkan. Kalau pakai nazzala yunazzilu itu turunnya Al-Quran secara bertahap. Kembali kalimat awal. Kalau awal tadi anzala itu turun dengan keseluruhan, kalau nazzala turun dengan terpisah-pisah sesuai kejadian yang terjadi terhadap waktu itu. Dan kewajibannya seorang sahabat itu hanya disuruh beriman, karena memang yang mengatakan Rasulullah langsung banyak orang yang percaya, tapi juga banyak yang tidak percaya. Kenapa? Dianggap tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Karena memang zaman jahiliyah. Itu lajengaken. Ya nanti ketemunya dito sing jenenge Lailatul Qadar iki. Ini kan buatan bertanya-tanya. Kan biasanya Qadar tanggal 17,
tanggal ganjil sampai tanggal 20 itu toh. Nah, kita kembali ke kalimat yang namanya Ramadan. Bulan yang 12 itu ternyata Ramadan tanggal yang dipakai 17 itu bukan hanya untuk nuzul Quran. Ada peristiwa jenengan pasti juga tahu bersama yang namanya Perang Badar terjadi tanggal pinten? 17 Ramadan. Tanggal pinten? 17 Ramadan. Terus sudah Ramadan kejadiannya akeh men. Wonten nuzul Quran, wonten perang Badar, Rasulullah nampa wahyu yang pertama. Kok gimana gitu? Kok bisa begitu? Bahkan kita tahu bersama yang namanya napa niku perang Badar, perang terbesar yang pernah terjadi. Pinten lawan pinten? 313 lawan 1000. Menang pinten? 313. Ketika Rasulullah mengajak, diajak, wah aku didhawuhi karo Gusti Allah supaya hari ini perang. Padahal itu adalah, saya bilang ini biar jelas sedikit, itu adalah hari atau tahun pertama disyariatkannya untuk puasa. Pas poso pertama, tahun pertama puasa, niku dikon perang. Bahkan terus saya berkata, nek kowe ora do gelem mangkat perang, aku mangkat dhewe. Nek aku perang, aku tak mangkat dhewe. Semua berangkat sendiri. Akhirnya yang lain itu mengikuti dengan kata hati sing gundel. Sudah tahu yang musuhnya 1000, sedangkan kaum muslimin hanya 313. Wis gundel. Jadi ditakoni kancane, gampangane arep ngendikan, aku bunuh diri. Kok iso? Ayo, wong nggak cinta lawan ini wong 1000 ya, dia wong piro. Semuanya putus asa sebenarnya saat itu. Sejarah mengatakan putus asa tidak. Nah, itu terjadi tanggal 17. Nah, supaya dengan buatan kok bertanya-tanya janjai Lailatul Qadar itu kapan toh? Nah, yang pertama kali turun ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu benar di bulan Ramadan. Tapi belum ada syariat untuk melaksanakan puasa. Apakah semua ayat Al-Quran turun di bulan Ramadan dengan kalimat nazala yang terpisah-pisah? Tentunya tidak. Kenapa? Kita tahu bersama ayat yang terakhir dalam Al-Maidah ayat 3 itu berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini kan buat bulan Ramadan. Saat Rasulullah melaksanakan apa nih? Saat melaksanakan haji wada. Betul. Haji wada berarti bukan di bulan Ramadan. Di bulan apa nih haji niku? Dzulhijjah. Nah, mulai interaksi ini. Oh, ternyata Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi bukan di Ramadan saat turunnya Al-Quran. Oke, tetap pada sini. Terus Al-Quran setelah turun ke Rasulullah, itu turun yang berapa nih? Berarti dari Allah ke Rasulullah 2. Masih ada satu lagi. Saya kurang tunggal malih. Turun tembudi. Oh, ini belum mendengar berita ini. Yang namanya nuzulul Quran itu bukan hanya turun dari Allah ke Rasulullah melalui malaikat Jibril, tapi masih ada turun lagi, yaitu turun ke kita semua. Nek jenengan kita termasuk orang yang menjadi anggota Rasulullah, berarti ketika jenengan bisa menerima Al-Quran itu, jenengan termasuk orang yang keturunan Al-Quran. Nah itu karena memang apa? Memang sifat kasih sayang Allah yang, saya bilang kasih sayang Allah yang sangat-sangat mencintai yang namanya manusia.
Jadi Gusti Allah itu menciptakan surga itu lebih banyak daripada neraka. Ini ngajari neraka ini kok ngajari pinter nih surga atau tidak? 8. Neraka kan 7. Namun itu dari sebanyak-banyaknya orang yang berpeluang masuk neraka, lebih banyak peluang untuk masuk surga. Bahkan wis kuncine swarga niku pun niki napa kuncine swarga? Miftahul jannah la ilaha illallah miftahul jannah la Muhammadur Rasulullah. Nah, sisa kita mungkin piano-piano semua. Jadi dia derek berjanji. Buat derek ulang ya. Jadi kuncinya surga itu kisah-kisah Gusti Allah itu sudah diberikan. Pun dine ke ampun ngantos dengan preso kuncinya neraka napa? Wonten sing nate pidakan jika kuncinya neraka, mantap betul. Karena memang Allah itu inginnya semua manusia masuk surga, maka diberi kunci surga. Kayak mau menawa sing manusia itu sing duplikat kunci. Oh, barangkali itu. Ya iya, memang begitu. Nah kalau melihat hadis juga kita tahu bersama bahwa kullu ummati yadkhulul jannah ila man kabeh umatku Rasulullah ngendikanipun kabeh umatku bakal mlebu swarga illa man aba kejaba sing nolak. Apa sing nolak swarga? Patah. Sinten? Oke, maksudnya enggak. Kadang nolak niku sing carane nolak dengan cara yang kasar, sing dan nolak halus. Mantan sering nolak kita kaya orang rungu bisa. Kenapa tadi tadi? Bisa nonton kalimat ada opo pak ya? Ruwaya hilaren ya bisa. Berarti kalau jangan berkata seperti itu, seolah-olah jenengan sedang menolak untuk diajak ke, termasuk orang yang menolak dengan macam-macam. Nah, kembali ke mukjizat Al-Quran tadi. Kembali ke mukjizatan Al-Quran. Kita harus meyakini betul, kita benar-benar nggak bisa tancap kita nanti bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Bahkan jenengan pun preso yang namanya syafaat. Tiap pengajian nung dibuka nanti wawasan misalnya sholawat harapan nopo entuk syafaat. Dewean sholawatan berharap dapat syafaat. Nah, syafaat itu pun bisa didapat dengan yang namanya Al-Quran. Jenengan Mbok Menawi juga sudah tahu. Kapankah Rasulullah memberikan syafaat pada umatnya? Kapan itu? Ketika orang itu sudah dalam keadaan wis payah tenang. Jijing yang akhir itu dari saya berikan, tapi saya yakin bahwa itu akan terjadi. Di saat semuanya sudah kebingungan saat nulungi aku ki sapa, anake wis ora iso nulungi, bojone ora iso, wis sibuk dengan kesibukannya sendiri, wis ngrasake wah pahit ketiritan akhirat karena perbuatannya, itu baru syafaat Rasulullah datang. Sudah datang, wis ngrasake surapnya. Bahkan ada yang dapat syafaat ketika pun jegur neraka ke itu syafaat. Tapi ternyata Al-Quran itu bisa memberikan syafaat sebelum seseorang itu terkena azab.
Ahzab. Di sini Rasulullah kali Quran. Dengan preso atau mungkin pernah mendengar bahwa ternyata setelah orang meninggal itu nanti ada hidup tinggal sebentar atau mungkin lama tinggal wonten ing alam kubur. Preso wonten siksa kubur yakin, wonten azab kubur yakin. Iya. Orang yang di dalam hatinya, pasti sih berdoa dengan wong sing apal atau dalam hatinya man fi qalbi Quran. Kowe wallahu la yu'adibu man fi qalbi Quran. Gusti Allah ora bakal nyiksa wong sing nang atine iki ana Al-Qur'an. Lho nang Al-Qur'an mesti piye tadi? Nek Rasulullah sing menjelaskan bahwa ana wong sing maca tabarok, tabarok itu apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu kata-katanya. Katanya, memang saya belum dari sana. Nek jenengan mulai tahu mendengar bahwa orang yang punya amalan mung maca ternyata bisa diselamatkan dari alam siksa kubur. Rasulullah menyafaati itu sudah dalam keadaan disiksa. Tapi Al-Quran sebelum seseorang itu terkena siksa sudah dapat pertolongan. Itu Al-Quran. Cuman lagi-lagi bagaimana cara kita meyakinkan itu? Lah wong ini orang di gamane orang ngalami dhewe biasanya turun percaya. Ya, sesuk nek wis ngalami akeh final yakin baru muncul pakai yakinan. Oh iya ya kok ya ora penak sing disiksa. Ya, segala sesuatu itu tidak harus mengalami dulu baru percaya. Yang namanya kitabullah, hadis Rasulullah itu semuanya benar. Yang salah adalah biasanya yang menafsirkan. Sing ngarepke Al-Quran orang mungkin salah, hadis tidak mungkin salah. Wong sing terjemahkan ini sing keliru. Jelas ini. Nah, kadang kita termasuk orang yang maknani keliru. Terus nyalake kan jane wong ngono kuwi ora bener. Ada. Nah, ketika kita punya perasaan ingin menyalahkan seorang, coba kembalikan ke diri kita masing-masing. Paling iki dene aku ora ngerti. Saya tidak perlu menyalahkan orang lain, sebaiknya begini saja. Kaidahnya kalau tentang agama ini, dan mungkin yang lain juga, dan yang lain-lain juga. Nah, dia jangan keluar jalan. Dia pun tanamakan sing sak jeru-jerune, sing sak nancep-nancepe. Piye to Al-Qur'an itu benar-benar ada di dalam hati kita. Kalau ditafsir, kemudian dipisah-pisah, sebenarnya seperti apa sih kados napa to wong sing nang jero Al-Qur'an itu? Banyak. Pertama bisa diartikan nong dodone on Al-Qur'an niku berarti pertama dia bisa membaca Al-Qur'an. Panjenengan saged alhamdulillah termasuk punya jaminan. Nomor 2, orang yang memikirkan kemudian ditanamkan dalam hati bahwa Al-Qur'an ini ternyata wonten perintah, ada larangan, ada sunnahnya yang harus dilakukan, ada pergaulan yang harus dilakukan, tasbih di hati. Berarti di hatinya sudah ada Al-Quran. Nah, yang lebih utama lagi sih orang yang selalu mengamalkan isinya Al-Quran. Berarti di hatinya sudah ada Al-Quran. Apabila demikian, maka sudah pasti dia termasuk orang yang man fi qalbihil Quran. Bukan terus wong sing ngerti Al-Qur'an itu nek terjemahane kemudian diperberat yo ya apa misalnya wonten nang atine iki ana Al-Qur'an berarti dhek iki wong sing hafal Al-Qur'an. Kalau dimaknai hanya itu maka betapa sempitnya nanti orang berpeluang masuk surga. Padahal sebanyak-banyaknya jalan menuju neraka, lebih banyak jalan masuk ke surga. Itu sudah yakin, sudah pasti. Dan kita, wah ini bolak-balik ini nganti dewi, piye to yo men nganti kuwi yakin tenan. Nawi saged dipun latih esuk-esuk pas abot, kok bahasa orang ngantuk ora umum tak maca Quran sedih.
bar duhur pengine kok layah-layah gledek tak maca sedih. Lah, apabila sudah demikian berarti kan nanti tekanan izin dirosokan. Oh aku ora maca Quran rasane piye to ya iki ora penak. Ora penak ora maca Quran. Berarti kalau sudah demikian kita masuk kategori lagi itu. Termasuk orang yang manfi qalbihil Quran. Wong jurang ini ada Al-Quran. Dari Al-Quran kan suara malaikat itu ya ora wani nyiksa wong ning alam kubur. Dan matinya wonten Al-Quran. Pasti keberanikan itu kalamullah. Kalimat yang disampaikan oleh Allah dan tersimpan di hati seseorang. Malaikat jelas orang wani. Jelas tidak akan berani. Nah, itu syafaat yang bisa diberikan Al-Quran. Sebelum seseorang bisa terkena azab sudah diselamatkan. Nah, tinggal kita upaya kita bagaimana mempersiapkan Al-Quran ini. Sudahkah kita belajar Al-Quran? Sudahkah kita mentadabburinya? Atau bahkan kita sudah mengamalkannya? Kita tanyakan diri kita masing. Ukuran ini pun ngertos nggih penggali pun piyambak-piyambak. Nek kula misalnya panjenengan maca Quran, saya meyakini alhamdulillah semoga Al-Quran ini. Tapi yang betul-betul tahu adalah dirinya sendiri. Nggih, itu syafaat Al-Quran. Atau mana bos yang sakit nyafaati? Ada sebenarnya. Karena peluang masuk surga itu lebih banyak. Yang pentingan besok pertama memang Rasulullah memberikan syafaat. Yang kedua Al-Quran memberikan syafaat. Ada lagi yang setelah memberikan syafaat? Ada. Nomor itu puasa. Oke kan. Pun nomor itu jeneraske posoe sing ngerti mung aku, sok sing bales ya aku. Artinya apa? Puasa akan menjelma menjadi syafaat yang diberikan kepada orang yang telah melakukannya dengan sebaik-baiknya. Tiga mas kawan syafaat meneh, cinta syafaat ternyata orang yang kita kenal baik, pernah berbuat baik atau mungkin sekedar mengingatkan kebaikan, itu bisa menjadi orang yang memberikan syafaat pada kita. Mungwai hanya saja dia hanya bisa memberikan setelah dia sendiri berada di surga. Contohipun pripun, sampai sengaja kalau ditimbali oleh panitia takmir sowan temu ini, saya niati dalam rangka betul saya niati kula niku pengen tambah sedulur, tambah kanca, tambah nopo pasti tambah dalam rangka apa? Saya berharap sekali, sangat berharap nek jenengan winjing kok wis nang swarga kepenak, aku rong ketok nyuwun tulung kula dibuleki, diceluk solekan nglarange nang endi kok urung ana neng kene. Nyuwun tulung nggih Bapak Ibu. Karena saya yakin sekali dengan langkung sepuh pasti 100% amal kebaikannya lebih banyak daripada saya. Yakin 100% lebih banyak beramal daripada saya. Dan itu menyebabkan jenengan punya hak untuk bisa memberikan syafaat pada orang-orang yang umurnya di bawah. Dan dibalik misalnya kalau bilang aku bersuara dhisik, insya Allah kalau kayak bukan, kalau kelingan, wah malah muncul pasien yang sono anur itu pernah anaknya pengajian sing direken pahala takja insya Allah. Tapi biasanya korpenak itu dolali biasanya. Korpenak itu dolali di surah kelingan yang dari dulur sing isih kosong biasa nih. Tapi kalau kayak tadi ngobrol nyuwun sangat. Dari nomor karena yang berbicara di sini tentunya tidak lebih baik dari wajibnya. Kalau ini dengan ketoknya iso jadi murah, mau dua sami mawon. Wong hanya kula iki kaya kesempatan, jenengan dereng kaya kesempatan itu aja. Pokoknya di lo cacat ewu, jadi Gusti Allah sing nutupi cacat kula. Nek jenengan ngertos cacat kula, was kene kok gila. Moh ora ge, lah mboten karo kesal jelas. Ya karena Allah masih menutupi segala bentuk cacat aib dan segala kekurangan yang ada di saya, yang masih gelede melihatnya masih enak, apa ngomong neng arep ya, akeh wong sing dipercaya, akeh ngono iki. Nggih, makane jenengan dari kertas aib kula, nek pun kertas ya ora diundang meneh, kon. Selamat korban barang
Tapi karena masih ditutupi aibnya, barangkali sekali 2 kali dalam 5 tahun saya ditimbali. Alhamdulillah tambah sedulur. Terus solusinya bagaimana supaya kita itu punya teman yang bisa menyelamatkan kita di sana juga? Yo golek kanca sing saoke-oke. Jenengan silaturahmi saoke-oke. Golek kanca saoke-oke. Sedulur sebanyak-banyaknya. Ya, anggaplah satu musuh itu adalah banyak, tapi 1.000.000 kawan itu sedikit. Ampun dibalik. Ya, terus seperti itu. Musuh siji niku oke tenan. Tapi nek 1000 kanca isih perkara napa? 1000 kanca ketika bisa lihat syafaat. Itulah manfaat dari kita menjalin silaturahmi. Nah, pemalih jalinannya dalam kaitannya dengan Al-Quran, dengan sowan takon misalnya tenggene Pak Saryono takon buat pripun iki acarane pinjam dikemas bagaimana sama ayat sing dikake pinten. Wah, kalau maturi kurang menit iki. Kenapa? Kalau menit atau kapok. Kalau ngertos jaringan pun aju sanawon. Sing ngomong niku betah boten jam 12 iki betah. Sing ngrungokke niku boten betah. Salah aja. Perkalingan dalem to. Nggih. Ya kan kewajiban malih. Berarti kita pas kan biasanya bersama yang anak belajar ngomong anak. Ada sesuatu yang membuat saya itu selalu senang. Ada sesuatu yang membuat senang. Dan mereka juga senang. Saya juga kenapa nih? Wayahe mulai itu anak seneng banget. Misalnya merangkul dia terus, ya kita berdoa terus pulang. Ore, jenengan kau terus seneng badan. Itu, nek timbali kontrol Gusti Allah. Kontrol niku ya. Remen apa susah? Oh. Nek timbali Gusti Allah kan mulai ternyata tidak mau. Jadi apa lah? Oke. Bisa sawai rumah segara, anaknya orang mentas. Wow, angsurannya orang lunas. Banyak hal. Kenapa? Karena memang kita sangat mencintai yang namanya bumi. Ya, itu lumrah. Lari seneng nek mulai. Jadi nek mulai tapi nek mulai nek ke tempat yang sebenarnya dereng. Oh, itu ya wedi padha sing ngomong ya wedi. Timbali sekarang ya wedi tenan. Tapi kan mau tidak mau seandainya Allah memanggil maka tidak hanya kita ada persiapan nopo. Persiapan esok subuhan, awan duran, sore asar, maghrib, jamaah isya. Berarti kalau sudah seperti itu, artinya kita itu termasuk seandainya dipanggil orang yang siap. Ya karena saya nanti ini udah siap tenang. Artinya ya siap. Buat nonton uang tawani ke celok Gusti Allah. Belum saya ini buat sampai ini swarga wis. Kalau kita nih, bosan. Kita enggak sih ke dereng purun ya. Kan kundur. Ya, kami karena memang kebiasaan manusia adalah manusia itu sesuatu yang paling aneh. Manusia yang setelah Allah sesuatu yang sempurna tapi ini terakhir kali pegang Al-Quran bahwa Rasulullah itu tadi Rasulullah itu punya rasa yang itu diungkapkan hanya kepada Aisyah dan Fatimah ketika menerima wahyu. Jadi Rasulullah itu Rasul yang di sini dengan sangat Mbak, kalau kajian tentang apa itu terjemahan. Kalau ini terjemahan itu untuk kelingan, meskipun tidak 100% seperti itu, tapi kalau kelingan. Rasulullah itu Rasul ini ketika pas dalu di malam sore ini pas santai itu Rasulullah tertinggal senang banget, merasa sangat bahagia sekali. Kemudian Aisyah bertanya, ada apa Rasulullah? Senangnya. Kemudian Fatimah juga bertanya. Dia menjawab, hari ini atau malam ini saya merasa sangat senang sekali, melebihi hari-hari sebelumnya. Tapi ini adalah kesedihan saya.
hari yang menyenangkan, tetapi hari yang juga menyedihkan. Napa niku? Itu adalah ketika Rasulullah setiap tahun itu minimal didatangi oleh Jibril untuk menerima wahyu sebanyak sekali minimal. Tapi Rasulullah itu dangu sangat buatan pikantuk wahyu. Kemudian Jibril datang. Dalam satu tahun itu Jibril datang sebanyak 2 kali. Itu yang membuat Rasulullah menjadi orang yang sangat bahagia, tetapi juga sangat sedih. Kok bisa? Karena waktu itu adalah Rasulullah sudah menyadari betul bahwa kehadiran Jibril ini kesusu. Lah opo jatahku wis entek. Jadi Rasulullah sudah menyadari. Kalimat dengan kalimat terakhir itu berbunyi nomor ya illa qaddamat ajali itu berbunyi. Itu kalimat ajali paling bawah. Mulai dari Jadi Rasulullah itu merasa senang sekaligus susah karena merasa bahwa wa ta'ala tengajen al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dina. Ketika ayat ini turun, Rasulullah itu menangis jadi-jadinya, tapi bahagia tapi sangat sedih. Yaitu ternyata Jibril itu kesusu lengenake wahyu amar di Rasulullah.